Kedua, makalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin. Naqal. Waalaikumsalam. Wal maqalatu saminatu an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wajadtu halawatil ibadah fi arba'ati asya. Awwaluha fi adda'il faraidul lillah wa yasiruha wa ashiruha wasani fi istinabi maharamillah saghiruha wa kabiruha wasalisu fil umur bil ma'ruf fil amri bil ma'rufi wa huwa kulli ma yahsinu fi syar'i wa batigha'i sawaba lillah wa huwa man atafil alati ala ma'luha. Warabi'u fi nahi anil munkar wa huwa ma laisa fihi ridha lillahi ta'ala min qawlin aw fi'lin wal ittiqa ay ikhtisara min ghadabillah wa huwa min atafis sababi ala musabbab wallahu a'lam bisawabi tarjamatil lughah. Makalah yang ke-8 an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berkata dia, wajadtu halawati, saya merasakan kenikmatan, ya, saya merasakan manisnya kenikmatan fil ibadah, di dalam ibadah, fi arba'ati, di dalam 4 perkara, ya. Orang kalau sudah bisa merasakan nikmat dan manisnya ibadah, ya, itu akan terasa nikmat, ya, hatinya nggak ngambang, ya. Bagaimana tuh biar kita bisa merasakan manisnya nikmatnya ibadah pada Allah, ya. Sementara kita ini ibadah kita masih ngambang. Kadang-kadang dalam sholat aja atau dalam zikir, lisan kita zikir, pikiran kita ngambang. Betul nggak? Lisan kita zikir, tapi hati kita kemana-mana. Berarti kita belum bisa menikmati daripada ibadah kita, tidak bisa merasakan manis daripada ibadah yang kita lakukan, ya. Syarat agar kita bisa merasakan manisnya ibadah, bisa merasakan nikmat daripada ibadah yang kita lakukan, yang pertama Nabi menganjurkannya. Yang pertama, ya yuhibbu lillahi wa rasulih ma siwaha. Jadikan kecintaan kita pada Allah, jadikan kecintaan kita pada Rasulullah itu di atas segala-galanya. Jadi kecintaan Allah, kecintaan kita pada Rasulullah itu mengatasi semuanya, ya, mengatasi semuanya, ya. Ada salah seorang, ada waliullah, wanita 2 orang, ya, Suwaibah al-Aslamiyah dan Rabi'atul Adawiyah. Dia sepanjang hidupnya tidak nikah, kakak beradik nih. Dia sepanjang hidupnya tidak nikah. Kenapa? Dia tidak mau membagi cintanya selain pada Allah. Tidak mau membagi cintanya selain pada Allah. Nah, bagaimana modal kita yang bukan waliullah, orang awam, orang biasa, orang azam? Jadikan seluruh landasan-landasan aktivitas kita hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Kita memberi nafkah pada keluarga kita, pada anak, pada istri kita, niatkan semata-mata karena Allah, dari Allah untuk Allah, dari Allah untuk
Allah ini salah satu bentuk jalan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita membaca salawat. Jadi kuluhum jami'an, tiap-tiap apa aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan kita yang bersifat khair, yang bersifat baik, ya, kita landasi dari Allah, untuk Allah dan pada Allah. Ya. Kita ngurusin keluarga kita karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Betul nggak? Kita yang ingat memberikan nafkah pada anak, memberikan nafkah pada istri kita, bukan karena keterpaksaan, tapi karena tanamkan karena Allah, rasa cinta kita pada Allah, dan bukan karena kewajiban. Kalau karena kewajiban timbulnya keterpaksaan. Pak, berarti ini kalau kita ngasih nafkah pada anak kita kasih nafkah pada istri kita karena kewajiban, itu namanya keterpaksaan. Tapi kalau kita tanamkan karena Allah, dari Allah, untuk Allah dan kepada Allah, maka tidak ada rasa keterpaksaan. Tidak ada rasa keterpaksaan. Betul nggak kira-kira? Ya. Kedua, apa lagi agar kita bisa mencapai, bisa merasakan nikmatnya, manisnya ibadah? Yang kedua, wa ya'muru lillah, utamakan perintah Allah daripada perintah selain dari Allah. Wa ya'muru lillahi bi ghairihi. Ya. Utamakan perintah Allah, dikedepankan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Waktunya pas datang waktu sholat, utamakan waktu sholat. Tinggalkan semua aktivitas dunia kita. Kita utamakan panggilan Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda, mana'ullahu bi'arba'atin. Allah menahan 4 perkara, menahan 4 hal, dikarenakan 4 hal. Hati-hati nih Pak. Allah menahan 4 perkara dikarenakan 4 perkara. Apa itu? Mana'ullahul barakah, mana'ullahu rizquh. Allah menahan rezeki seseorang. Okay. Allah menahan rezeki kita. Kenapa? Mana'us sholah, karena kita sering menunda waktu sholat. Hati-hati Pak. Makanya kalau kita rezeki kita agak terhambat, agak tertunda, proyek kita kadang macet, ada aja wahal macam-macam deh tuh, ya, alasannya yang menyebabkan proyek kita gagal, kerjaan kita gagal, sepi dari kerjaan. Periksa bagaimana sholat kita. Bagaimana sholat kita? Man afdhailus sholati awwaliha. Barang siapa orang yang mengutamakan waktu sholat, mana'u rizqa alaih, maka Allah utamakan rezeki atas kita. Nah, ya, kalau kita mengutamakan waktu sholat, mengutamakan sholat kita, membenarkan sholat kita, mengutamakan sholat kita, maka Allah, ya, akan mengutamakan rezeki atas kita. Satu, Pak, ya, yang Allah tahan apa? Orang di rezeki kita ditahan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sering menunda waktu sholat. Sumanau. Alhamdulillah. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, as-sa'adatu 'alal insan, orang akan bisa mencapai pada tingkat ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, di antaranya as-salatu 'alal waqtiha, melaksanakan sholat tepat waktunya. Insya bisa kita lakukan. Insya ini salah satu, ya, memenuhi perintah Allah, mengutamakan perintah Allah. Yang kedua, wa mana'ul barakati tasbih. Yang kedua, Allah menahan keberkahan dalam suatu usaha. Usaha kita senantiasa nggak pernah berkah, nggak pernah maju, nggak berkembang, begitu-gitu aja.
Kalau kata bahasa kita bilang setak di tempat. Ya, setak di tempat, berjalan di tempat, maju kagak, mundur kagak. Kalau bahasa orang Betawi bilang ke atas kagak berkembang, ke bawah kagak berakar. Hidup kalau model begini susah kan? Betul nggak? Hidup kalau ke atas kagak berkembang, kagak bertunas, ke bawah kagak berakar, dia ngegantung. Hidup model begini susah Pak. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa tuh? Usaha kita kok kurang berkah. Wa mana'uz zakah, karena kita sering menunda, menahan, curang dalam melakukan zakat, curang dalam menghitung zakat mal kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang ditahan oleh Allah? Wa mana'u, ya. Wa mana'u yarda lillah. Allah menahan keridhaan seorang hamba. Kenapa? Wa mana'u birrul walidain. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbakti pada kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Yang kedua tadi apa? Wa ya'muru lillah, agar kita bisa merasakan manisnya, merasakan nikmat ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengutamakan perintah Allah. Ya, perintah Allah di nomor satu ini. Apa contohnya? Ta'lim. Ta'lim itu wajib. Fardhu. Ya, wajib long life education. Ta'lim itu adalah long life education, pendidikan seumur hidup. Sepanjang ruh kita masih di dalam ruh, di jasad kita, selama kita masih menikmati dunia ini, selama itu pula kita berkewajiban untuk ta'lim. Insya Allah. Ini kadang-kadang kita pas waktu ta'lim ada aja berbagai macam alasan sehingga tidak ta'lim. Masya Allah, yang begini, yang perkara dunia. Taklim dikarenakan oleh perkara dunia. Na'udzubillah min. Pak, dunia itu kita yang ngatur, bukan dunia yang ngatur kita. Kalau kita udah tahu ini jadwal taklim, kita atur tuh perkara dunia kita. Insya Allah. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang syirik, orang yang rugi. Ya. Yang ketiga, agar kita merasakan nikmat dalam beribadah, agar kita bisa merasakan manisnya ibadah. Yang ketiga, wa yarda lillahi wa yarda ilaihi, cari gapai keridhaan Allah, cari dan gapai keridhaan Allah. Allah tidak akan pernah ridho dengan kita kalau kita tidak belajar ridho pada Allah. Ya, Allah tidak akan pernah ridho dengan kita kalau kita tidak pernah belajar ridho pada Allah. Jadi kita harus pandai dulu, pandai ridho dengan Allah, ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Insya Allah, Allah akan ridho dengan kita. Insya Allah. Bisa begitu? Ini biar kita, ini belum kita masuk pembahasan nih, baru perkara yang di atas. Ya. Sayyidina Utsman mengatakan, saya merasakan nikmat dalam beribadah, bisa merasakan manisnya ibadah dalam 4 perkara. Kita baru bahas yang itu dulu, yang atas. Ya. Yang keempat, bagaimana agar kita bisa merasakan manisnya ibadah, bisa merasakan nikmatnya ibadah. Yang keempat, wa yuhibbu wa arsyadahu fi nafsihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah masuk kategori ini? Karena semuanya berada dengan wasilah daripada Rasulullah. Ibadah kita tidak akan sampai pada Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita tidak akan sampai pada Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ar-Rasul mukhtaraman lil mukhtarami 'alan nas. Karena Rasulullah ini adalah manusia pilihan di antara manusia lainnya. Wasi'atun minal wasilah, dan Rasulullah adalah wasilah dari segala perkara ilallah kepada
Allah. Makanya setiap apa-apa, setiap mau melakukan aktivitas apa-apa, jangan pernah lupa tawassul pada Rasulullah. Dengan sekurang-kurangnya kita membaca Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa Murtada, ya. Sumalair, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Murtada Rasul salam. Ini adalah bentuk tawassul, bentuk rasa cinta kita, rasa kangen kita pada Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal ini kalau bisa kita tanamkan dalam pribadi kita, dalam diri kita, maka kita akan bisa merasakan nikmat dalam beribadah, bisa merasakan manis daripada ibadah. Insya bisa begitu. Ayo kita berusaha seperti itu. Balik pada pokok masalah. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala mengatakan, beliau mengatakan bisa merasakan manisnya, bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah fi arba'atin, dalam 4 perkara. Awaluha, yang pertama, adai fardhu lillah. Yang pertama dia menunaikan kewajiban-kewajiban fardu-fardu yang difardukan Allah. Sayyidina Utsman kalau melaksanakan fardu-fardu Allah, dia ikhlas, ya, tanpa pamrih. Allahu Akbar. Sayyidina Utsman, Pak, orang terkaya di antara sahabat. Dia punya harta sebagian besar diinfakkan untuk jalan Allah. Masya Allah. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya, kalau saya baca dalam riwayat antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Abu Bakar ini hartanya orang-orang yang banyak harta. Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Ya, aku tinggalkan untuk anak-anakku adalah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sayyidina Utsman, dia bikin ausa, bikin sumur, dia bikin sumur di tengah-tengah padang pasir di mana orang untuk berlalu lalang, ya, ausa namanya. Mereka dimanfaatkan itu sumur. Sampai sekarang ada namanya Al-Bi'rul Utsman, sumur Sayyidina Utsman. Al-Bi'rul Utsman, sumur Sayyidina Utsman. Oke, mudah-mudahan kita bisa ke sono lagi. Yang udah pada berangkat umroh, yang udah pada bisa berangkat haji, biar dia bisa berangkat lagi. Yang belum, dia baru bisa. Insya Allah. Cuma kita nggak bisa ketemu tuh, nggak bisa sekarang mengunjungi Al-Bi'rul Utsman, sumurnya Sayyidina Utsman. Dia ditutup. Kalau dulu orang sering datang tuh, Al-Bi'rul Utsman, sumur Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman bikin sumur diperuntukkan bagi umat. Masya Allah. Jadi kalau kata Sayyidina Utsman, saya merasakan manisnya ibadah, merasakan nikmat dalam ibadah, arwiyah fardhu lillah, dalam melakukan kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Salat ya benar, penuh dengan kehadirannya, penuh dengan kehusyuannya. Masya Allah. Ya, salatnya, zikirnya. Yang kedua, ya. Yang kedua, faraidillah. Wasani fi istinabu mahramillah. Yang kedua, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Shaghiruha au kabiruha, baik yang haram kecil maupun yang haram besar. Baik yang dosa besar atau mau dosa kecil, diusahakan. Nah, kita berusaha juga untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara dosa. Orang yang terlalu banyak dosa, orang yang terlalu banyak melakukan maksiat, ini sulit untuk melakukan qiyamul lail. Pak, pernah 2 hari yang lalu saya tulis, ya, 6 penyebab orang tidak sulit untuk bangun malam. Salah satunya adalah apa? Terlalu banyak melakukan dosa dan maksiat di siang harinya. Mudah-mudahan kita tidak melakukan itu, insya. Makanya agar kita terhindar melakukan maksiat, melakukan dosa di siang hari, ada namanya qailullah,
Apa itu? Tidur di siang hari ini sunnah. Untuk apa? Menghindari diri kita dan melakukan maksiat. Kedua, untuk membantu kita dalam beribadah di kala malam, memperkuat ibadah kita di kala malam. Insya ya. Ayo kita belajar untuk menjaga diri kita dan melakukan maksiat, menjauhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Insya. Wasalisa yang ketiga fil amri bil ma'ruf. Ya. Yang ketiga melakukan perkara-perkara yang baik. Ya. Mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Wa huwa kullu yahsinu fi syar'i, yaitu yang sesuatu yang dipandang baik menurut syariah. Ya. Ma'ruf, mengajak ma'ruf itu melakukan amal ma'ruf nahi munkar itu tidak perlu kita angkat senjata. Bapak-bapak dari rumah ke majelis ini juga amal ma'ruf. Bapak-bapak dari rumah ke ta'lim pagi ini juga termasuk amal ma'ruf. Ini termasuk dakwah bil hal namanya. Namanya dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Ada juga dakwah bil amal. Ya. Ada juga dakwah bil kul, dakwah dengan ucapan. Jadi dakwah itu ada 3 cara. Ada dakwah bil hal, dakwah bil kul, ya. Dakwah bil amal. 3 cara kita berdakwah. Nah, Bapak ini dakwah bil hal namanya. Berdakwah dengan pelakuan dengan amal. Ya, dakwah langsung. Mana yang lebih utama? Kulluhum jami'an khairan. Seluruhnya adalah baik. Jadi artinya apa? Jadikan diri kita sepanjang hidup kita adalah orang yang berdakwah di jalan Allah. Orang yang berdakwah di jalan Allah. Dakwah nggak kudu-kudunya ngajar, Pak. Nggak kudu-kudu ceramah. Ya, bapak-bapak berperilaku baik, berakhlak baik, itu juga termasuk dakwah bil hal. Nah, kenapa Rasulullah SAW berhasil merubah peradaban bangsa Arab pada waktu itu sepanjang 23 tahun 3 bulan 3 hari, dalam waktu singkat berhasil merubah keadaan masyarakat dari jahiliyah tanpa punya adab menjadi orang yang memiliki adab. Apa dakwahnya Rasulullah? Bil hal. Rasulullah berdakwah dengan akhlaknya. Ya, Rasulullah berdakwah dengan akhlak, bukan hanya sekedar ucapan, tapi akhlak yang dibuktikan sehingga orang-orang tertarik untuk masuk dalam agamanya Allah. Nih, salah satu kunci keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah adalah dakwahnya dengan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nih, dibuktikan oleh Rasulullah bisa merubah peradaban bangsa Arab dari jahiliyah menjadi orang yang memiliki adab dalam waktu 23 tahun 3 bulan 3 hari. Ya, Masya Allah. Kuncinya adalah Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Kita juga begitu, Pak. Berdakwah nggak kudu ngaji, nggak kudu pegang kitab, nggak kudu kita naik di atas podium, enggak. Dengan akhlak kita juga termasuk dakwah. Insya, ya. Kalau kita ahli ibadah, kalau kita sering ke masjid, kita sering majelis ta'lim, kita sering melakukan ibadah, tunjukkan kalau kita ini orang ahli ibadah. Artinya apa? Perilaku kita, pakaian kita, muruah kita jaga gitu. Jangan orang yang ahli masjid, orang yang suka ke masjid, orang yang suka ibadah, tapi pakaiannya tidak menunjukkan bukan pakaian ahli ibadah, kemana-mana masih pakaian pendek. Ada begitu. Kemana-mana masih pakai celana kolor di atas dengkul. Kemana-mana masih buka kepala, rodolan. Ya. Nah, ini bentuk dakwah. Ayo rubah muruah kita. Insya Allah muruah kita harus kita berubah. Ya, ini termasuk amal ma'ruf, ya, melakukan amal-amal kebaikan. Wa ibtigha'i sawabillah. Yang ketiga, ya, wa ibtigha'i sawabillah. Mencari
Apa? Balasan semata-mata dari Allah. Ya, mencari semata-mata dari Allah. Apa yang dibuat cari? Balasan tanpa pamrih, tanpa dinilai oleh manusia. Salah satu tanda orang yang ikhlas pada Allah, ya, apa? Tatkala dia mengerjakan sesuatu, ya, dia mendapat pujian atau mendapat celaan, ammah, dianggap biasa. Tidak ada istimewanya. Tatkala dia dipuji, dia tidak bangga dengan pujian itu. Tatkala dicela, dia tidak mundur. Tidak mundur, dianggap biasa. Yang namanya manusia, Pak. Berbuat salah diomongin, berbuat benar inilah namanya manusia. Makanya jangan pernah kita, ya, apa, mengikuti penilaian manusia, dan jangan pernah kita pandai menjadi orang yang menilai manusia. Jangan pernah kita menjadi menghakimi orang lain. Kita nggak berhak untuk menghakimi orang lain, tapi Allah yang berhak untuk menghakimi orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Ini salah satu bentuk sawababillah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Minggu depan dia lanjutin. Qala Rasulullah sallallahu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah